Berikutnya, itu adalah menghapus tanda baca. Jadi sama seperti angka, tanda baca itu biasanya tidak memiliki pengaruh di dalam teks processing. Jadi menghapus tanda baca itu biasanya merupakan langkah awal di dalam pengolahan teks ya dengan menggunakan NLP. Nah, tanda baca itu macam-macam ya. Jadi ada tanda semua tanda seperti ini, tanda seru, tanda tanya, tanda apa, dan ya, or ya, kali dan sebagainya. Nah, di sini kita memanfaatkan library string. Jadi library-nya string. Nah, di sini kita menggunakan dua fungsi, yaitu fungsi makeTrans, ya, kemudian fungsi translate. Oke, jadi fungsi makeTrans ini fungsinya adalah mengembalikan tabel pemetaan yang dapat digunakan dengan metode translate. Jadi translate ini adalah metode untuk mengambil atau mengembalikan string di mana beberapa karakter tertentu itu akan diganti dengan karakter yang dijelaskan dalam kamus atau dalam tabel pemetaan. Nah, tabel pemetaan inilah yang kita generate dengan menggunakan makeTrans. Jadi secara umum perintah makeTrans itu ada 3 variabel, X, Y, Z. X ini harus diisi. Ya. Jadi di sini bertujuan untuk cara melakukan penggantian. Jadi kita mau mengganti misalkan, jadi makeTrans ini bisa digunakan untuk merubah input misalkan sebelumnya misalkan dan kita ganti menjadi an gitu misalkan. Nah, itu kita bisa menggambarkan polanya itu dengan menggantikan X dan Y. X ini adalah yang sebelum diganti, Y ini adalah penggantinya atau polanya. Dan itu string X dan Y itu harus sama, ya harus sama panjangnya. Nah, karena kita nanti tidak menggunakan penggantian XY, ini XY-nya kita beri tanda kosong saja. Ya. Yang kita pakai itu adalah yang Z-nya. Z-nya itu adalah string yang menjelaskan karakter mana yang akan dihapus. Ya, jadi karena kita akan menghapus tanda baca. Ya. Jadi kita hanya mau mengisi yang Z-nya saja. Tapi X dan Y ini harus, X-nya itu harus ada isinya. Ya. Sedangkan Y dan Z ini sebenarnya opsional. Jadi boleh tidak ada, boleh hanya X saja. Tapi karena yang kita butuhkan set, yang parameter ketiga, maka X dan Y juga harus ada isinya. Nah, karena kita tidak pakai, maka X dan Y kita beri tanda kosong. Jadi seperti ini. Ya. Nah, di sini yang akan kita hapus itu adalah yang ada di library atau function punctuation. Jadi ini adalah tanda-tanda baca, tanda-tanda baca yang ada di library string. Oke ya. Jadi yang kita mau hapus adalah yang ini. Seperti itu. Ya, ini makeTrans, translate. Nah, yang mau dirubah itu mana? Kalimat. Nah, jangan lupa. Jadi kalimat ini adalah isi dari kalimat yang akan kita hapus tanda bacanya. Jadi kita lihat contohnya seperti ini. Nah ini, jadi ini tanda kosong, kosong. Ini. String, punctuation, jadi kita memanfaatkan perintah string. Jadi semua kalimat, semua tanda baca, semua tanda itu akan hilang. Ya, dimanapun posisinya, itu juga akan hilang. Itu ya. Ini untuk menghapus tanda baca. Berikutnya adalah
menghapus karakter kosong atau white space, kita bisa menggunakan fungsi strip. Jadi untuk menghapus spasi di awal dan di akhir. Ini ya. Jadi misalkan kita mempunyai kalimat, ini tanda karakter kosong. Jadi cukup perintah kalimat dot strip ini fungsinya, maka karakter kosong di depan dan di akhir akan hilang. Nah, yang berikutnya, itu tadi setelah kita bersihkan semua, mulai dari angka, kemudian merubah semua yang huruf besar menjadi huruf kecil, kemudian menghapus yang tidak terpakai, angka, tanda baca, dan sebagainya. Langkah terpenting berikutnya adalah melakukan pemisahan kata. Ya, jadi kalimat yang itu kita pilah-pilah, kan kita nanti biasanya analisanya adalah mau mengambil kata-kata tertentu dalam kalimat tersebut gitu ya, kata pokok, entah itu hubungan antara satu kata yang terdiri dari tanda kata kerja dengan kata benda misalkan. Maka kita harus memisah-misahkan dulu kata-kata di dalam kalimat tersebut yang prosesnya kita sebut dengan tokenizing. Jadi tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang kita sebut dengan token. Ya, jadi token itu yang nanti akan kita lakukan pemrosesan berikutnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang sederhana, yaitu dengan menggunakan split. Nah, split ini cukup sederhana, dia nanti langsung terpisah-pisah. Hanya di sini kelemahannya adalah terkadang kita mendapatkan dua kata yang hampir sama. Nah, ini nanti kita akan yang kita anggap sebagai dua entitas yang berbeda. Nah, ini nanti akan mempengaruhi hasil dari analisa teks itu sendiri. Nah, untuk memastikan bahwa token-tokennya itu adalah sesuai dengan output kodenya, jadi artinya mungkin nanti rumah dengan rumah itu akan kita, meskipun tampil dua-duanya, tapi dia mempunyai nomor urut yang berbeda-beda, maka kita lebih baik memanfaatkan fungsi atau modul yang ada di NLTK. Jadi di dalam NLTK itu ada fungsi yang disebut dengan tokenize. Jadi dengan perintah from NLTK tokenize, import buat tokenize. Nah, perintahnya itu untuk mengambil token itu adalah NLTK tokenize.buat tokenize. Dari apa? Dari kalimat yang akan kita pisah-pisah tadi. Nah, ini karena masih ada titik, nanti akan muncul titik. Makanya ini harusnya diproses dulu sebelumnya tanpa tanda titik. Jadi proses tokenize ini secara umum prosesnya adalah setelah semuanya bersih ya, baru di tokenizing. Ya, jadi seperti ini nanti dia akan terpisah menjadi array ya. Array hasilnya adalah sebuah array of string. Jadi kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat, kata kelima, keenam dan seterusnya sesuai dengan panjang kalimat yang diberikan.